bahas tentang teori permintaan ya. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai di pertemuan kuliah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang teori permintaan. Ada namanya teori permintaan. Jadi teori permintaan itu sejumlah barang atau jasa yang diminta atau komoditas yang diminta merupakan suatu fungsi atau bergantung ya, atau dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor harga, price ya. Ada income ya, pendapatan konsumen, ada barang lain ya. Kemudian ada selera ya, ada iklan, ada ekspektasi masa depan gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya adalah jumlah permintaan itu oleh konsumen ya. Seberapa besar permintaan yang diminta, seberapa besar permintaan terhadap barang atau jasa yang diminta oleh konsumen itu dipengaruhi oleh atau tergantung pada atau fungsi dari begitu ya, apa harga pendapatan konsumen dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara permintaan berarti kita bicara pada sisi apa konsumen. Permintaan konsumen. Nanti kita bicara penawaran. Nah, kalau bicara penawaran berarti dari sisi konsumen. Permintaan sejumlah barang yang diminta oleh konsumen. Permintaan. Nah, permintaan ini jumlahnya seberapa banyak, seberapa besar, nah itu tergantung harganya. Kalau harganya itu tinggi, mahal, gitu ya, maka jumlah barang yang dimintanya itu akan sedikit akan turun. Jadi slopnya atau hubungannya itu negatif. Harga naik, harga tinggi, maka jumlah barang yang dimintanya itu bertentangan, berlawanan, maka negatif. Itu secara teori dasarnya seperti itu. Kemudian selain harga juga ada income, pendapatan masyarakat. Jadi jumlah barang yang diminta itu tergantung pada pendapatan masyarakat. Bagaimana hubungannya? Jadi kalau pendapatan masyarakatnya tinggi, banyak, maka jumlah barang yang diminta juga akan banyak. Jadi satu jalur, satu jalan gitu ya, positif di slope-nya atau tandanya itu positif. Jadi kalau naik kalau naik jumlah gajinya, honornya, pendapatannya, maka terhadap barang itu jumlahnya akan permintaannya akan naik juga, banyak juga, karena banyak orang punya duit. Tapi meskipun demikian tidak selamanya barang-barang itu permintaannya akan naik seiring dengan naiknya pendapatan masyarakat, pendapatan konsumen. Jadi tidak selamanya begitu. Ada barang-barang yang memang semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka barang itu justru ditinggalkan. Itu barang-barang inferior. Nah, itu barang-barang yang misalnya berdasarkan pada kelas masyarakat. Misalnya kalau kelas pendapatan rendah itu barang yang apa namanya, misalnya katakanlah tahu tempe misalnya begitu ya. Nah, itu barang-barang konsumen yang bagi konsumen kelas menengah bawah misalnya,
untuk masyarakat pendapatan rendah misalnya gitu. Contoh tempe misalnya ya gitu. Nah, jadi kalau pendapatan masyarakat itu naik, justru dia tidak akan beli tempe lagi, dia akan beli ikan daging begitu. Jadi dengan demikian ada barang-barang yang memang semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, justru barang itu nggak dibeli, itu turun permintaannya. Padahal secara teori dasarnya adalah kalau pendapatan masyarakat yang tinggi naik, gitu ya, maka jumlah barang yang diminta juga akan naik. Kemudian ada harga barang lainnya yang berhubungan, apakah itu barang komplementer atau barang substitusi, begitu ya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Terhadap barang komplementer misalnya, barang komplementer itu pelengkap. Dia satu barang itu tidak akan berfungsi ya, tidak bisa dipakai itu kalau tidak ada pelengkapnya. Makanya harus ada barang komplementernya, harus ada barang pelengkapnya gitu. Kira-kira apa ya? Misalnya kalau ngopi itu harus pakai gula, misal ini kan, misalnya kan, karena saya sendiri ngopi nggak pakai gula. Tapi pada dasarnya mayoritas masyarakat itu kalau ngopi itu pasti ada gula. Maka gula itu adalah barang komplementer untuk apa? Untuk gula. Maka kenaikan harga gula itu akan menurunkan konsumsi atau permintaan kopi. Jadi hubungannya adalah untuk barang komplementer dia negatif. Kenapa demikian? Karena orang nggak lagi beli kopi, nggak beli gula. Karena nggak beli gula, maka kopi pun nggak dibeli. Kenapa? Karena ya orang nggak mau ngopi kalau nggak ada gula. Jadi saling melengkapi. Itulah karena harganya mahal, maka berdasarkan faktor utama harga gitu. Kalau harganya naik, maka dia akan turun permintaannya. Ketika harga gula naik, permintaan terhadap gula turun gitu. Permintaan terhadap kopi juga turun begitu. Kenapa? Karena kopi adalah pelengkap untuk gula. Nah, sebenarnya gimana kalau barang substitusi, barang pengganti, harga barang pengganti? Hubungannya apa? Hubungannya adalah positif, searah dia. Kalau harga barang substitusinya naik, maka jumlah barang yang dimintanya maka akan naik juga. Misalnya kopi itu substitusinya adalah teh. Orang boleh nggak ngopi tapi asal ngeteh gitu. Jadi menggantikan. Orang boleh nggak ngeteh tapi harus ngopi misalnya begitu ya. Menggantikan. Maka ketika misalnya harga teh itu naik, maka jumlah permintaan terhadap kopi itu naik juga. Kenapa demikian? Karena harga teh kan naik, orang nggak mau beli teh dong, ya beli kopi aja. Makanya orang yang tadinya ngopi dia ngeteh balik ke kopi karena barang substitusi. Sebaliknya kalau harga tehnya turun gitu ya, harga tehnya turun murah ya. Sementara harga kopi misalnya tidak ada perubahan, maka orang cenderung ke kopi ke teh karena lebih murah harganya. Nah,
dengan demikian yang beli ke gula itu sedikit, nah, sehingga jumlah permintaan terhadap kopi ya, ya permintaan terhadap kopi jadinya menurun begitu, karena beralih ke teh. Nah gitu ya hubungannya. Jadi hubungannya adalah kemudian apa lagi? Nah, selera ya. Jadi kalau seleranya tinggi terhadap barang itu, maka ya banyak juga yang beli. Tinggi juga permintaannya. Kemudian iklan. Iklan berarti semakin banyak iklannya, maka jumlah permintaannya juga akan banyak. Banyak lihat, banyak yang tertarik, sehingga positif hubungannya, sebabnya positif. Kalau iklan diturunkan, jumlah barang diminta juga akan turun. Kemudian ekspektasi masa depan, bagaimana di harga yang akan datang. Misalnya apa, harga kamu tahun baru misalnya ya, apa kira-kira tahun baru ya, kalau di Jawa tuh itu misalnya jagung gitu ya. Nah sekarang mungkin normal gitu ya. Tapi minggu depan misalnya, kalau minggu depan itu adalah tahun baru, maka dipastikan ya harga jagung itu akan naik. Nah dengan kondisi seperti itu, maka saat ini jumlah permintaan terhadap jagung saat ini pasti akan naik. Kenapa? Karena dia beli duluan mumpung belum naik, makanya beli banyak. Sebaliknya kalau misalnya kayak BBM yang pasti ya, BBM bayangin aja misalnya kalau BBM nanti jam 12 naik misalnya Rp1.000, Rp1.000 misalnya naik jam 12 nanti malam, maka mulai sekarang nih jadi sampai jam 12 itu ngantri itu permintaan banyak, karena dipastikan lewat jam 12 itu harganya akan naik. Maka sekarang duluan diperbanyak stok BBM. Sebaliknya kalau misalnya jam 12 lewat nanti turun dari sekarang nggak ada yang beli gitu. Sedikit yang belinya nanti kapan, ketika murah setelah. Nah ini kurva permintaan terhadap harga. Jadi kalau semakin harganya banyak, harganya naik tinggi, maka jumlah barang dimintanya akan sedikit. Misalnya di titik R ya, harga normal misalnya di titik R di 2 juta rupiah. Nah ketika harganya dinaikin jadi 3 juta ya, maka jumlah permintaannya akan turun jadi 300 unit. Sebaliknya kalau dinaikin ya, diturunin harganya jadi 1 juta, maka jumlahnya barang yang dimintanya itu akan naik jadi cash 800 unit. Itu artinya ya, semakin tinggi harga ya, maka semakin rendah kuantitas atau jumlah permintaannya. Dan semakin rendah harganya, semakin murah jumlah barang diminta semakin banyak. Maka kurvanya itu miring ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kita bicara elastisitas. Elastisitas itu mencerminkan seberapa peka ya, seberapa peka faktor-faktor yang tadi itu terhadap jumlah permintaan. Seberapa besar sih pengaruhnya?
ketika elastisitas permintaan harga terhadap permintaan. Kira-kira kalau harganya dinaik turunkan, bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah barang yang diminta, gitu ya? Berapa elastisitasnya? Maka bisa ditentukan melalui tingkat elastisitas atau menentukan koefisien elastisitasnya. Nah, ada 5 elastisitas. Ada inelastis sempurna, ada elastis, ada elastis uniter, ada elastis sempurna. Dan elastis sempurna itu ketika koefisien elastisitasnya itu 0. Artinya meskipun harganya berubah-ubah, naik turun, naik terus, naik gitu, tapi jumlah barang yang dimintanya nggak berubah, sama aja gitu. Mau harganya naik, mau harganya turun, maka jumlah yang dimintanya itu tetap aja. Ini biasanya ya cenderung ke sembako misalnya, meskipun harganya naik turun, misalnya berubah-ubah gitu ya, karena kebutuhannya tetap, misalnya karena kebutuhan pokok, maka dia nggak berpengaruh terhadap jumlah barang yang dimintanya, sehingga elastisitasnya itu 0, koefisiennya itu 0. Ada inelastis. Inelastis itu ketika perubahan harga yang banyak itu, ya, perubahan harga yang banyak itu hanya sedikit diikuti oleh perubahan jumlah permintaan. Naiknya 2 kali lipat misalnya ya, harganya naik 2 kali lipat misalnya, tapi jumlah barang yang dimintanya nggak turun sampai 2 kali lipat misalnya, cuman turun 1 kali lipat misalnya. Itu artinya masih di bawah 1. Jadi koefisien elastisitasnya itu kurang daripada 1, 0, sekian. Itu inflasi, artinya nggak berpengaruh sebetulnya. Pengaruh ada tapi sedikit, nggak signifikan lah begitu bahasa. Sedikit pengaruhnya. Nah, kalau elastis uniter itu sama dia pergerakannya. Perubahan jumlah barang, perubahan harga itu akan diikuti oleh jumlah permintaan yang sama, sehingga elastisitasnya itu 1, koefisien elastisitas. Misalnya kalau naiknya Rp1, turunnya juga 1 unit misalnya begitu, sama, seimbang, itu unit ya. Lalu ada elastis, koefisien ada elastis itu ya peka, dia berpengaruh banyak, pengaruh banyak, artinya perubahan harga itu yang sedikit misalnya akan diikuti oleh perubahan jumlah barang yang diminta itu banyak. Kalau naiknya satu langkah misalnya gitu, maka turunnya ada 2 langkah misalnya gitu. Kalau naik harganya naik itu 10% gitu, maka jumlah perubahannya itu atau jumlah barang yang dimintanya itu akan turun lebih daripada 10%, bisa 11% sampai 15% misalnya gitu. Itu elastis. Lalu ada elastis sempurna. Elastis sempurna itu ketika jumlah harganya tetap, gitu, harganya nggak berubah gitu, tetap, tapi jumlah barang yang dimintanya itu berubah-ubah.
itu adalah elastis sempurna. Nah, bagaimana untuk mengetahui apakah barang ini elastis sempurna gitu ya, ini elastis sempurna atau elastis gitu. Nah, kita bisa ketahui, kita tentukan melalui rumus ini. Rumusnya adalah perubahan jumlah barang yang diminta delta Q per delta P atau perubahan harga kali P awal, P harganya dikali P per Q dikali harga dikali jumlah barang. Apa interupsi boleh? Ya. Tolong presentasi di layar saja. Saya masih bingung kalau saya lihat sendiri di PDF yang saya lihat, kemudian Bapak ngomong, saya nggak masuk gitu. Kalau Bapak yang di layar Zoom kayaknya saya mungkin mengerti. Terima kasih Pak, mohon maaf. Saya ini udah masuk Zoom belum sih? Saya masuk Zoom layarnya. Nggak ada, Pak. Oh, Pak, dari tadi nggak ada. Kok Kalau di sini Pak Makbul yang nampak, Pak. Pak Makbul yang nampak di situ. Oh, saya pikir ini apa namanya? Belum ada slidingnya. Tadi saya nggak nampak, Pak. Elastis Belum kayaknya muncul. materi ke-6. Elastis kayaknya materi ke-6 kemarin di BDS. Apa ya saya ya? Iya, saya pikir saya pikir ini apa? Ah, ini baru ada. Pak. Sudah, Pak. Saya dari tadi lihat aja. Bang, udah nampak Pak. Nah ya, ini ya. Ya, sudah, Pak. Ya, Pak, sudah. Kasih, Pak. Itu tergantung pada ini harga ya, harganya berapa, maka berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi jumlah barang yang diminta itu tergantung pada faktor-faktor ini, banyak faktornya ya, harga, pendapatan masyarakat, barang yang terkait dan sebagainya. Ini kurvanya jadi kurva permintaan, harga terhadap permintaan. Maka kalau harganya sedikit ya, harganya murah begitu ya, di harga 1 misalnya 1 juta, maka jumlah barang yang dimintanya dia akan banyak. Kalau naikin harganya jadi 2 juta, turun permintaan, naikin lagi, turun, semakin turun gitu. Jadi kurvanya itu dari kanan atas ke kiri bawah gitu ya. Jadi berbeda dengan kurva penawaran. Ini elastis ya tadi ya, ada inelastis sempurna, ada inelastis, ada inelastis uniter, ada elastis sempurna. Ini inelastis itu artinya meskipun harganya berubah gitu, tapi permintaannya sama aja, nggak berubah di sini aja. Mohon izin, sebenarnya kita berjalan di sini, Pak. Jelas. Jalan lain, Pak. Jelas, Pak. Kan enggak jalan. Jelas, Pak. Cuma jalan. Serinya itu jalan, Pak. Ini. Udah, Pak. Udah. Apa? Nggak bisa di slide show ya. Ini jelas ya. Jelas, Pak. Nah ini ya lalu ya. Jelas, Pak. Nah ini kurvanya. Nah ini apa? Macam-macam elastisitas ya. Ada inelastis sempurna yang grafiknya, koefisien elastisitasnya itu sampai ke 0, artinya meskipun harganya berubah-ubah, jumlah barang yang dimintanya itu nggak berubah di sini aja. Inelastis, benar-benar tidak peka, benar-benar tidak elastis.
nol, nggak berubah, nggak ngaruh. Ada inelastis. Nah, inelastis ini grafiknya ya. Ketika perubahan permintaan itu gitu ya yang banyak ini itu hanya diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sedikit ini kecil. Misalnya perubahan harganya adalah 200% misalnya ya, dari 10 ke 300, tapi penurunan harganya itu 100% misalnya. Ini adalah sempurna. Nah, ciri lain adalah kalau koefisien elastisitasnya itu lebih kecil daripada 1. Kemudian elastisitasnya itu sama pergerakannya. Jadi kalau misalnya harga naik 10%, 100% misalnya ya jumlah barang diminta juga turun 100% begitu, sama. Itu sama dengan ada elastis itu yang peka dia. Peka itu artinya perubahan harga yang sedikit ya, akan diikuti oleh perubahan jumlah barang yang diminta yang banyak, ya, lebih banyak daripada perubahan harga. Kalau misalnya perubahan harganya cuma 50% misalnya gitu ya, tapi dia diikuti oleh perubahan penurunan jumlah barang yang diminta itu 100% begitu. Pasti dia atau dikategorikan sebagai elastis, permintaan yang elastis. Kemudian ada elastis sempurna. Elastis sempurna itu ya, harganya tetap nih di sini nggak berubah, harganya tetap. Tapi jumlah barang yang dimintanya berubah-ubah, tak terhingga dia. Koefisien elastisitas itu tak terhingga. Ya. Barangnya tetap, tapi jumlah barang yang dimintanya nggak berubah. Berubah-ubah gitu. Tak terhingga. Ini untuk menentukan tingkat elastisitas. Rumusnya adalah perubahan Q ya, perubahan data Q per data P kali Q. Perubahan Q perubahan jumlah barang yang diminta per jumlah perubahan harga dikali harga dikali jumlah barang yang diminta. Faktor yang mempengaruhi elastis permintaan ketersediaan barang ya. Jadi kalau barangnya tersedia maka itu berpengaruh terhadap harga. Kalau banyak berarti murah. Jumlah permintaannya juga bisa sedikit karena kalau langka ketersediaannya langka begitu ya, maka nanti banyak jumlah permintaannya banyak. Kemudian intensitas kebutuhan atau misalkan kebutuhan tergantung juga tadi pendapatan konsumen ya. Lalu tradisi juga itu mempengaruhi elastisitas. Udah ya tadi. Rumusnya, misalnya harga daging di pasar tradisional pada suatu daerah selalu tetap ya, tiap minggunya. Namun jumlah permintaannya selalu berubah antara 2.000 sampai 3.000 kilo. Berapa koefisien elastisitas permintaan? Kita bisa cari. Kita masukin perubahan Q-nya berapa? Q1-nya berapa? Ini perubahan Q 1.000. ini kan. Q2 ini data itu artinya Q1 dia Q1
Bagi 2, bagi 1 gitu. Satu. Kan? Berarti kan 2000, 3000. Kurang 2000. Perubahan P-nya berapa P? P2-nya berapa? Berarti P2 itu berapa P2-nya? Ya sama gitu ya. Nggak ada perubahan. 40.000. 0. 50.000. Tidak ada perubahan. Atau itu karena nggak ada perubahan. Itu gitu ya. Berapa 1000 per 0 gitu ya. Sama dengan Bagi dari simbol bagi ini mana ya? Simbol kayak kalkulator kan. 1000 per 0 kali 1000 per P-nya 1000 per 50.000. per itu dikali Pak. Per 2000. oh ya, 2000. Per 2000 2 0 dikali ukuran di pasar daerah daerah selalu berubah dan minggunya 5.000 sampai 7.000. Namun jumlah permintaan sudah tersedia itu sebesar 2.000. Hitung berapa koefisiennya kan? Tanpa kita hitung sebetulnya ya kita bisa langsung ini berapa kan? Oh, enggak ya? 7.000. nah ini 2000 ini 2000 nol 1000. per 2000 kali 5.000 per 2000. Berapa Pak? 5.000 per 2000. 5.000 per 2000. 2,5 Baginya berapa? 1.000. Kamu kenal. 7.000. Berapa ini? Perubahannya 7.000. 7.000 ya? Min 7.000. Ya. Kayaknya berapa? 70.000. 5.000 ya? Per 70.000 sorry. 70.000 per 10.000. Harga barang lokal hasil nasional harganya berubah, permintaan turun ini
7 permintaannya dari 6.600 perubahan 900 ini berapa nih perubahan fee-nya 100 ya ya benar 100 per 2000. 100 per 2000. Berapa? Berapa sih? 12.000 per 700. Nomor satu itu apa? Harga ada di pasar tadi kan pada $10 tetap harganya nggak berubah, tapi permintaannya selalu berubah. Harga tetap, tapi jumlah permintaannya berubah. Yang mana kira-kira? Elastis sempurna apa elastis? Elastis sempurna. Jadi hasilnya berapa ini hasilnya? Tak terhingga. Tak terhingga. Lah, kayaknya misalnya nomor dua, harga di pasar tradisional pada seluruhnya berubah. Harganya berubah, jumlah partnya tetap. Tidak bisa tebakan di mana? Ya. Bisa inelastis apa inelastis sempurna? Kenapa ini? Elastis. Ya. Inelastis. Inelastis apa inelastis sempurna? Berapa hasilnya ini? Ya, berapa? 0. No. Nol berarti Inelastis sempurna. Elastis sempurna. nomor 3 harganya berubah, permintaan berubah. Nah ini dokumennya harganya berubah dan 3 ini ya, ada 3 ini sama-sama berubah ya harganya. Bisa elastis. Nah, ini gimana nih? Berapa hasilnya? Hasilnya Satu. satu hasilnya. Berarti kalau satu berarti ini kan ya. Ini tak. Harga barang lokal di pasar tradisional berubahnya ya, permintaan juga berubah. Nah, berarti sama nih antara 3 ini. Nah, kira-kira di mana di elastis, elastis apa elastis? Berapa hasilnya? 0,86. Dan misalnya ini di mana? 0 berapa? Kalau dikurang dari 1 berarti dia Inelastis. kita ke sekarang ini.
Jawa Mor 4. Bukan ya. Kelas ini ada kelas kedua nggak ya? Jam berapa? Ada kelas kedua ya? Jam kedua ada? Ada Pak. Jam berapa? Pak. Jam 8 nanti, Pak. Jam 8 ya? Ya, Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan ke penawaran ya, Pak. Jadi penawaran terhadap barang jasa. Jadi kalau sisi penawaran berarti kita bicara pada sisi produsen. Jadi kita menempatkan diri sebagai seorang produsen ya, biar apa namanya, biar nyambung begitu. Nah, baik permintaan maupun penawaran terhadap barang atau jasa yang dijual belikan begitu ya, itu dipengaruhi juga banyak faktor. Selain permintaan, penawaran juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Penawaran barang dan jasa jadi penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen di pasar. Seberapa banyak barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen di pasar itu tergantung banyak faktor atau dipengaruhi oleh banyak faktor atau fungsi dari faktor-faktor itu. Harga produk misalnya gitu ya. Permintaan juga tergantung harga produk, harganya. Itu kebalikan dengan konsumen dengan permintaan. Kalau permintaan itu pengennya murah, kalau harga murah, pada yang dimintanya banyak begitu. Berbeda dengan penawaran. Kalau penawaran sebaliknya. Kalau di penawaran itu harganya ingin tinggi gitu. Makanya kalau di permintaan hubungannya negatif, harga dengan jumlah barang yang diminta. Tapi kalau di penawaran gitu positif. Artinya semakin tinggi harga barang itu maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan banyak. Maka
kan banyak orang yang jual begitu, kan harganya apa. Kalau harganya tinggi, asumsinya keuntungan juga tinggi. Lalu harga input atau bahan baku ya, ini berpengaruh sekali terhadap produksi, terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Jadi slopnya itu negatif, itu hubungannya negatif. Artinya kalau bahan bakunya, bahan inputnya itu harganya itu murah begitu ya, maka produksinya banyak, maka jumlah barang yang ditawarkan juga banyak. Sebaliknya, kalau harga bahan bakunya mahal begitu ya, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan sedikit, akan negatif ya, sangat mahal. Lalu produk lain ya, produk yang berhubungan. Pertama, apakah itu barang komplementer atau barang substitusi gitu. Itu berkaitan dengan jumlah barang yang ditawarkan. Bagaimana terhadap jumlah terhadap barang komplementer? Yang negatif apa positif gitu ya. Barang komplementer tadi misalnya apa ya, pelengkap kopi gula misalnya ya. Kita bicara misalnya kita bicara barang gula, kopi misalnya ya. Kopi, barang pelengkapnya adalah gula misalnya. Kalau harga gula naik gitu, maka penawaran terhadap kopi juga naik. Oh ya begitu ya. Kenapa demikian? Karena ya untuk mengimbangi gula itu, artinya orang yang jual orang yang jual gula banyak, karena ini barang komplementer